Salam, selamat datang di pembelajaran ekonomi makro ini. Kita akan membahas topik terakhir dalam pembahasan penentuan pendapatan nasional, yaitu melibatkan sektor luar negeri. Jadi judul kita di sini adalah penentuan pendapatan nasional dengan sektor luar negeri. Sebelumnya dengan sektor pemerintah, sebelumnya dengan sektor swasta. Jadi dengan judul ini lengkaplah analisis kita mengenai penentuan pendapatan nasional. Ya, penentuan pendapatan nasional. Sesudah menyaksikan video ini, ya, saudara diharapkan mampu ya dapat mempertimbangkan syarat keseimbangan yang kita pakai. Tentu dalam konteks ini, dalam judul ini kita memakai syarat Y sama dengan C tambah I tambah G tambah X kurang M sebagai pendekatan pertama. Dalam pendekatan kedua kita memakai syarat S tambah T tambah M sama dengan I tambah G tambah X. Kebocoran sama dengan suntikan. Ya, seperti model-model sebelumnya kita belajar juga analisis multiplier. Kemudian sesudah menyaksikan video ini, kita juga tetap bisa bicara dua jurang output dalam ekonomi makro, jurang resesi dan jurang inflasi. Bicara sektor untuk pembelajaran kita ini, kita tambahkan satu kotak lagi dalam bagian pembelajaran kita, yaitu ekspor neto. Jadi ada 4 faktor yang menentukan permintaan agregat atau pengeluaran agregat. Variabel lainnya kita anggap tertentu, ya, sudah tetap dan tertentu. Jadi kita hanya fokus kepada Y, ya. Kita fokus kepada Y. Ya, sekali lagi, pengeluaran dalam modul kita adalah C tambah I tambah G tambah X kurang M. Ini bisa kita ralat bukan hanya C dan I ya, tapi juga G, X, M, ya, sumbu vertikal ini. Oke, kita teruskan. Ya, sebelum kita masuk ke teknisnya penentuan pendapatan nasional dengan sektor luar negeri, mari dulu kita bicara konsep neraca pembayaran. Ya, sebuah perekonomian terbuka. Jadi kita katakan sekarang terbuka. Bedakan dengan perekonomian tertutup dalam modul sebelumnya, modul 3 sektor. Sebuah perekonomian terbuka berinteraksi dengan negara-negara di belahan dunia lainnya. Negara membeli atau mengimpor dan menjual, mengekspor barang dan jasa dalam pasar produk dunia. Negara juga membeli dan menjual aset-aset modal di pasar finansial dunia. Modul ini hanya menjelaskan hubungan antara aktivitas ekspor impor barang jasa dengan penentuan pendapatan nasional keseimbangan. Kita tidak mempersoalkan jual beli aset-aset finansial dunia. Tentang ekspor barang dan jasa kita gampang, mudah memahaminya, apa itu ekspor, apa itu impor. Ya, ekspor adalah barang dan jasa yang disediakan dalam perekonomian domestik dan dijual ke luar negeri. Sedangkan impor adalah barang dan jasa yang dihasilkan di luar negeri dan dijual dalam perekonomian domestik. Begitu. Bila petani Indonesia menghasilkan kopi dan menjualnya ke negara Malaysia, penjualan itu adalah ekspor bagi Indonesia dan impor bagi Malaysia. Bila mana Jepang memproduksi traktor dan menjualnya ke Indonesia, maka penjualan itu adalah impor bagi Indonesia dan ekspor bagi Jepang. Ya, demikian kita saudara bisa membaca lanjut narasi ini, ya, tentang pengertian ekspor impor tadi, ya. Jadi dalam hal ini kita memperkenalkan satu konsep namanya
keseimbangan perdagangan, trade balance, ya. Jadi ekspor impor itu tercatat dalam sebuah neraca dokumen pemerintah berupa neraca pembayaran, ya, balance of payments, ya, neraca pembayaran atau balance of payment, ya. Kemudian untuk jelasnya, mari kita lihat ini anatomi neraca pembayaran sebuah negara, ya. Jadi neraca pembayaran itu terdiri dari neraca barang, neraca jasa, dan neraca modal. Persisnya neraca transaksi berjalan, ya, yang mencakup perdagangan barang, ekspor, impor, jasa-jasa, penghasilan atau income, dan transfer. Kemudian kalau ini tadi arus barang jasa sebuah negara, ini arus keluar masuk modal, ya, yang tercatat dalam transaksi modal dan keuangan. Jadi dua neraca ini terdokumentasi dalam neraca sebuah negara yang disebut dengan neraca pembayaran. Kita lihat secara khusus ini transaksi keuangan di luar cadangan dipisah, penanaman modal langsung dan investasi surat berharga. PMA, Foreign Direct Investment, ya, itu adalah kegiatan yang terekam dalam neraca modal sebuah negara. Begitu juga investasi portofolio, ya, investasi surat berharga ketika penduduk luar negeri membeli saham di dalam domestik, membeli saham di Bursa Efek Indonesia misalnya, ya, itu adalah, atau orang Indonesia yang membeli saham di bursa internasional, itu menyangkut mengenai investasi surat berharga, investasi portofolio. Bedakan investasi portofolio dengan investasi langsung atau PMA. Ketika penduduk negara-negara lain membangun pabrik di Bekasi atau di Tangerang misalnya, itu adalah bagian dari investasi direct, investasi langsung luar negeri, yang juga disebut dengan PMA, penanaman modal asing. Tentu penduduk Indonesia juga bisa membuat pabrik, katakanlah membuat pabrik di Arab Saudi misalnya, atau di Tiongkok misalnya. Itu adalah bagian dari investasi langsung luar negeri, PMA. Jadi mereka mendirikan pabrik di Indonesia, orang Indonesia juga mendirikan pabrik di negara lain. Jadi ada dua sisi di sana. Begitu juga dalam investasi portofolio. Ini contoh neraca perdagangan Indonesia. Ekspor kita ini, ya, ekspor migas, ya, saudara lihat di sini non migas, neraca perdagangan kita, non migas, ya, kita akan masukkan impornya, ya, ekspor impor. Oke, inilah anatomi neraca kita, neraca pembayaran Indonesia tahun 2020, ya. Saudara lihat di sini transaksi berjalan, current account, yang terdiri dari arus barang dan jasa, ya, ini saudara lihat di sini transaksi berjalan mengalami negatif, berarti transaksi berjalan kita mengalami defisit, di mana ekspornya lebih kecil daripada impornya, ya. Kalau kita lihat ini barang dan jasa, ini ekspor, ini impor. Jasa, ya. Jadi kalau kita jumlahkan barang dan jasa, maka neraca perdagangan kita semester 1 2020 mengalami defisit, ya.
mengalami defisit. Itu artinya ya. Sedangkan di semester kuartal 3 mengalami surplus bertanda positif. Itu secara singkat mengenai neraca ekspor impor barang dan jasa. Ya, tadi kita sebut neraca modal. Ya, neraca utamanya adalah pos utamanya adalah investasi langsung. Ini saudara lihat ya. Investasi portofolio lebih besar. Investasi portofolio lebih besar daripada investasi langsung ya. Begitu dari pembayaran neraca ini juga bisa kita baca pos-pos lainnya ya, terutama cadangan devisa yang diperoleh Indonesia ya, yang diperoleh Indonesia. Oke, sampai di sini mungkin Anda bisa memahami lebih lanjut dalam keuangan internasional tentunya ya, atau membaca lebih lanjut interpretasi tentang neraca, sebuah neraca pembayaran. Kita langsung ke modelingnya, bagaimana masuknya sektor luar negeri dalam penentuan output nasional. Ya. Jadi kita hanya mempertimbangkan neraca barang jasa, tidak neraca modal, ekspor impor barang menjasa. Kita dapat katakan bahwa sebuah negara menghendaki ekspor sebesar-besarnya, impor dengan sekecil-kecilnya. Dengan impor tertentu kita selalu bisa menikmati neraca perdagangan yang surplus, di mana ekspor lebih besar daripada impor. Pertanyaan sekarang adalah, apa yang membuat ekspor itu naik? Apa yang membuat impor itu turun ya, naik atau turun ya? Tentu kita mengidentifikasi dulu faktor-faktor yang mempengaruhi ekspor, faktor-faktor yang mempengaruhi impor. Kita tandaskan di sini 4 faktor menentukan ekspor ini: nilai tukar atau kurs, tingkat harga domestik, tingkat harga luar negeri, dan pendapatan luar negeri. Ya, jelas kalau nilai tukar naik, maka ekspor sebuah negara cenderung naik. Ya, para ekspor kita memperoleh rupiah lebih banyak ketika nilai tukar merosot. Ya, ketika nilai tukar meningkat, katakanlah dari 14.300 menjadi 14.400. Kita memperoleh rupiah lebih banyak ketika kurs naik dalam mengekspor. Ya, begitu juga harga domestik. Kalau harga barang dan jasa domestik murah relatif dengan luar negeri, maka tentu ekspor kita cenderung lebih besar. Ya, beda dengan kalau harga luar negeri mahal, tentu kita akan mengurangi hasrat mengimpor. Ya, kalau harga luar negeri lebih mahal. Kalau pendapatan luar negeri meningkat, kalau rival dagang Indonesia, katakanlah Singapura misalnya atau Amerika, mengalami peningkatan pendapatan, maka impor mereka, ya pembelian mereka akan barang-barang kita atau impor mereka kepada kita, ekspor atau menjadi ekspor bagi kita akan meningkat. Ya, baik, jadi kita dapat tuliskan ya faktor-faktor ini menjadi persamaan ini. Ki dan Y bintang ini. Ki ini Y bintang, sedangkan Ki dirumuskan oleh ini, 3 faktor ini dalam persamaan ini. Ki sama dengan P bintang per P. E adalah kurs, P bintang adalah harga barang luar negeri, sedangkan P adalah harga domestik. Ya, jadi kalau kita kalikan kurs, katakanlah rupiah terhadap dolar, ya, rupiah terhadap dolar, berarti EP bintang adalah harga barang luar negeri dalam mata uang domestik.
begitu. Jadi katakanlah rupiah dalam dolar, P bintang adalah dolar, maka EP bintang adalah harga barang luar negeri dalam mata uang domestik. Kalau kita bagi EP bintang dengan P, kita memperoleh apa yang disebut dengan Q, harga relatif barang luar negeri dibandingkan dengan barang domestik. Ingat, dalam satuan mata uang domestik, harga relatif barang luar negeri dibandingkan dengan barang domestik dalam satuan mata uang domestik. Jadi, harga relatif barang Jepang dibandingkan dengan barang Indonesia dalam rupiah. Gitu. Harga relatif barang Malaysia dengan barang Indonesia dalam mata uang rupiah, bukan dalam mata uang ringgit, ya. Begitu. Apa yang disebut dengan Q, harga relatif yang kita tuliskan tadi sini. Q, ya. Itu jadi kita dapat katakan kalau Q naik berarti harga barang luar negeri relatif mahal daripada barang domestik. Akibatnya ekspor kita naik. Sekali lagi, kalau Q naik bermakna harga barang luar negeri lebih mahal daripada barang domestik. Jadi ekspor Indonesia akan naik misalnya. Sebaliknya begitu. Kalau DX atau dan sebaliknya. Kalau harga relatif, kalau Q turun bermakna harga barang luar negeri lebih murah daripada barang domestik, ya, begitu. Selanjutnya, jika pendapatan real luar negeri naik, ini akan meningkatkan ekspor, ya. Jadi jelas sekali bagi kita sekarang, Q naik, X naik, Q naik, X naik, Q turun, X turun, begitu ya. Y bintang naik, X naik, Y bintang turun, pendapatan luar negeri maksudnya, Y bintang turun, X turun. Itu yang dapat diterangkan oleh persamaan ini. Terkait impor, ya, mengapa impor naik turun? Tentu kita identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya, serupa dengan faktor-faktor yang mempengaruhi ekspor tadi. Nilai tukar, tingkat harga domestik, tingkat harga luar negeri, dan pendapatan luar negeri, ya, dan pendapatan luar negeri, bukan pendapatan domestik, bukan luar negeri. Kita lihat di sini, ya. Lagi-lagi seperti fungsi ekspor, M sama dengan fungsi MQ dan Y, pendapatan domestik, bukan pendapatan luar negeri. Ya, kita ralat tadi pendapatan luar negeri. Jadi kalau Q naik, Anda bisa membaca narasi ini. Kalau Q naik, berarti M turun. Kenapa? Kalau Q naik, ya, berarti harga barang luar negeri, ya, lebih mahal daripada barang domestik, ya. Kalau Q naik bermakna tadi sudah, coba kita buka yang tadi ini. Kalau Q naik, ya, kalau Q naik ini, berarti harga barang luar negeri relatif mahal. Jadi kalau Q naik, harga barang luar mahal daripada barang domestik. Maka penduduk kita cenderung melakukan ekspor daripada impor, ya, harga barang luar negeri. Kembali ke impor tadi, kalau Q naik, akibatnya barang-barang luar negeri lebih mahal daripada barang domestik, menyebabkan penduduk domestik cenderung menaikkan pembelian barang-barang domestik dan mengurangi impornya. Jadi kebalikan yang tadi, Q naik, M turun, Q turun, M naik. Kalau ekspor tadi, Q naik, ekspor naik, X naik, Q turun, ekspor turun. Hubungannya secara positif.
Tentu kalau pendapatan domestik naik, maka penduduk domestik suatu negara cenderung melakukan impor. Jadi bunganya positif. Y naik, M naik. Y turun, M turun. Ya, berbeda dengan ekspor tadi. Kalau Y bintang naik, ekspor naik. Y bintang turun, ekspor turun. Begitu. Itulah fungsi ekspor dan fungsi impor. Kalau kita satukan, kita memperoleh sebuah neraca, namanya neraca perdagangan. B sama dengan X kurang M. Ini. Ya, kita pertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhinya, sehingga kita dapat katakan bahwa neraca perdagangan, persamaan neraca perdagangan adalah B sama dengan fungsi Q, Y, dan Y bintang. Ya. Kalau mau kita tambahkan lagi penjelasan kita, neraca modal, ya, neraca modal. Tadi kan arus barang dan jasa dan arus modal sebuah negara dengan negara-negara lain, ya, keterlibatan ekonomi suatu negara dengan negara lain, ada ekspor impor, ada arus masuk keluar modal. Jadi secara umum neraca modal itu modal sebuah negara ditentukan oleh suku bunga domestik ini, suku bunga domestik. Jadi kalau nilai K positif, neraca modal mengalami surplus. Berarti terjadi arus masuk modal neto. Arus masuk lebih besar daripada arus keluar. Begitu. Jika K negatif, berarti arus masuk lebih kecil daripada arus keluar. Begitu. Ya. Jadi itu terjadi saat pembelian surat-surat berharga. Kalau kita gabungkan neraca barang jasa dan neraca modal tadi, maka kita memperoleh apa yang disebut dengan neraca persamaan neraca pembayaran ini. Ini dia persamaan neraca pembayaran. Ya, kita tahu dalam pengertian tata buku akuntansi, yang namanya neraca selalu mengalami keseimbangan. Ya, jadi neraca barang jasa plus neraca modal menghasilkan nol, yang bermakna keseimbangan neraca pembayaran. Tapi bukan keseimbangan yang tidak bermasalah. Jadi dalam persamaan ini, kalau neraca perdagangan mengalami defisit, maka neraca modal mengalami surplus untuk memperoleh angka nol tadi. Ya, arus masuk modal minus arus keluar modal sama dengan nol. Ya, ekspor barang jasa kurang impor barang jasa tambah arus masuk modal minus arus keluar modal nol. Tapi seimbang dalam artian tata buku akuntansi. Tapi secara analisis ekonomi, kalau neraca perdagangan itu mengalami defisit, ya, sebagaimana sering terjadi dalam neraca perdagangan Indonesia, cenderung defisit neraca barang jasa kita, maka neraca modal harus dibuat surplus untuk keseimbangan ini. Ya, demikian yang sering terjadi di Indonesia, defisit dengan surplus. Kita mendatangkan modal sebanyak-banyaknya dengan kebijakan suku bunga domestik yang relatif murah. Jadi arus modal banyak masuk daripada arus keluar dari Indonesia. Ini dia, ya, sesuai dengan anatomi neraca tadi. Kalau kita teruskan ini, ekspor kurang impor tambah arus masuk modal minus arus keluar modal, itulah yang mendefinisikan perubahan cadangan devisa neto. Ya, cadangan devisa neto. Sebuah negara harus memiliki cadangan devisa yang cukup, harus punya cadangan devisa yang bisa membiayai impor 3 bulan. Kalau tidak, negara itu dalam bahaya, ya, berarti harus dalam pengawasan internasional monetary fund. Begitu, ya, cadangan devisa Indonesia secara umum masih tetap bisa membiayai impor selama 3 bulan bahkan lebih. Begitu, Anda boleh membaca narasi ini mengenai komentar kita mengenai formula-formula tadi. Baiklah, ini menjadi tujuan pokok kita,
ya bagaimana sektor luar negeri masuk dalam model penentuan pendapatan nasional. Ya, ini model dengan 4 sektor. Ini saudara lihat, fungsi ekspor, fungsi impor, dan fungsi pajak. Tapi dalam pembahasan kita, kita memperlakukan pajak sebagai eksogen. Demikian juga ekspor, meski dipengaruhi banyak faktor, khususnya Ki dan Y bintang, dalam pembahasan kita anggap sebagai variabel eksogen, tapi tidak dengan variabel impor. Ya, kita perlakukan sebagai variabel endogen, tapi hanya dipengaruhi oleh pendapatan nasional. Kita anggap Ki, harga relatif barang luar negeri dibandingkan dengan harga barang domestik, sebagai angka konstan, ya, sebagai angka konstan. Jadi kita hanya fokus kepada M sebagai fungsi pendapatan nasional. Ini dia fungsi impor kita, ya, fungsi impor kita. M0 ini, kalau Y 0 berarti M sama dengan M0. Ini yang disebut dengan impor otonom, yaitu impor yang tidak bergantung pada pendapatan nasional. M ini sendiri adalah seperti konsep sebelumnya, marginal propensity to import, ya. Dia adalah pecahan yang positif. Jadi sampai sejauh ini kita sudah memperkenalkan marginal propensity to consume, marginal propensity to tax, dan terakhir marginal propensity to import. Kita tahu impor itu adalah kebocoran dari aliran sirkuler. Ini kita terangkan dalam modul aliran sirkuler dan keseimbangan ekonomi makro. Sebagai faktor pengurang, impor itu membuat arus spending barang dan jasa oleh rumah tangga menjadi berkurang, sehingga mempengaruhi produksi yang pada akhirnya bisa mempengaruhi apa? Output nasional, perolehan output nasional sebuah negara. Tapi kita sudah terangkan, ada impor, ada di lain pihak ada ekspor, sehingga kalau impor sama dengan ekspor, maka keseimbangan itu tercapai kembali. Itu sebabnya masalah itu tidak ada hanya jika S sama dengan I, T sama dengan G, M sama dengan X. Tapi dalam kenyataan mereka lebih sering tidak sama, ya. Mereka lebih sering tidak sama, sehingga menimbulkan masalah-masalah dalam variabel-variabel makro seperti PDB yang merosot, kurs yang merosot, inflasi yang tinggi, bahkan suku bunga yang tinggi dalam negeri. Begitu. Ini dia, kita ringkaskan model pendapatan nasional dengan sektor luar negeri. Sudah kita pertegas, endogen Y, T, YD, C, dan M, sedangkan variabel eksogen I, G, dan X. Ini model grafiknya, tidak sulit memahaminya, ya. Ini adalah grafik fungsi pengeluaran, ya. Ini adalah garis penolong Y sama dengan E, ya, sebagai syarat keseimbangan, ya. Perpotongan fungsi E dengan garis penolong ini menghasilkan pendapatan keseimbangan. Sementara garis lurus datar ini adalah faktor-faktor eksogen model kita. Ini contoh angka-angka supaya lebih konkret, saudara lihat di sini, ya. Pendapatan nasional dengan permintaan domestiknya, domestik C tambah I tambah G, ya, tidak masuk dengan ekspor impor, domestik, ya. Ekspor ini impor, ekspor neto tentu 250 kurang 410, sehingga ya neraca perdagangan kita mengalami apa? Mengalami defisit. Defisit, ya, semua defisit. Karena ekspornya lebih kecil
daripada impornya. Lalu kita masukkan expenditure secara keseluruhan. C tambah I tambah G tambah X kurang M. Ini 4.000 kurang 160, 3.840. Demikian seterusnya. Maka pendapatan nasional keseimbangan ketika Y sama dengan E, ini E pada angka 3.500. Jadi pendapatan keseimbangan adalah 3.500. Begitu. Ini contoh lainnya, ya. Contoh yang lainnya memakai aljabar, ya, memakai metode substitusi. Anda masukkan Y sama dengan C tambah I tambah G tambah X kurang M. Masukkan 40 tambah 0,8. YD, Y kurang T tambah 60 tambah 40 tambah 90 kurang ini kurang 50 tambah 0,05 Y. Ya, diuraikan lebih lanjut, disederhanakan. Akhirnya kita memperoleh pendapatan nasional keseimbangan adalah 560. Sedangkan pendapatan siap guna 510, C konsumsi rumah tangga 448, dan impor 78. Sekali lagi, Y 560, YD 510, C 448, dan M impor 78. Ya. Bisa Anda periksa kebenaran perhitungan kita. Yang di ruas kiri sama dengan yang di ruas kanan. Pertanda hitungan kita adalah benar adanya. Ini soal lain, contoh yang lain, ya. Ini diketahui, ya. Ya, tidak ada yang sulit di sini, ini hanya demonstrasi matematika saja, matematik sederhana, tapi esensi ekonominya banyak kita ambil, ya, kita dapatkan. Ini sama dengan yang tadi 560, ya. Surplus perdagangan 90 kurang 78, 12. Positif berarti surplus, negatif berarti defisit perdagangan. Ini dia. Ini pembelian pemerintah naik dari 40 menjadi 50. Ini dia. 40 menjadi 50. 40 menjadi 50. Kita masukkan, kita hitung untuk mendapatkan angka pendapatan nasional yang baru 600. Jadi dengan 600 berapa ekspor neto keseimbangan? Ini ekspor neto keseimbangan, cari dulu impor, ya. Ini impor 80, ya. Dengan X sama dengan 90, maka neraca perdagangan luar negeri kita menjadi 90 kurang 80 sama dengan surplus. Sama dengan 10. Positif berarti surplus perdagangan. Contoh 4, ya, contoh 4 kali ini supaya lebih dekat dengan kenyataan, pajak tak lagi lump sum tax, tapi pajak pendapatan, ya, pajak pendapatan proporsional 20% dari pendapatan. Ya, ini 20% dari pendapatan. Jadi fungsi pajak adalah pajak neto tentunya 0,2 Y. Ya, ini yang baru di sini dibandingkan dengan model-model sebelumnya, impor sebagai fungsi pendapatan nasional. Kita pakai metode substitusi, kita masukkan Y sama dengan C tambah I tambah G tambah X kurang M, ya. Ya, kita hitung, tuh, kita peroleh Y sama dengan 2.333,33. Ini pajak neto, masukkan 466,67. Ya, YD ini 1.866,66. Lalu kita bisa mencari konsumsi rumah tangga dengan memasukkan ini, ya, 1.499,99.
Akhirnya impor, ya, impor barang jasa ini 566,67. Ya, kita kolek angkanya ini Y, YD, C, T, dan M. Mau kita periksa kebenarannya, ini masukkan yang di ruas kiri harus sama dengan yang di ruas kanan, gitu. Kali ini seperti model-model sebelumnya kita bicara multiplier, ya, multiplier pendapatan perekonomian terbuka. Ini dia. Kali ini pajak yang kita pertimbangkan adalah pajak pendapatan proporsional. Mengapa disebut proporsional? Kalau kita perhatikan ini, T sama dengan T huruf kecil Y, ya. T dibagi Y, T per Y sama dengan T, artinya ya pasokan, ya, bagian dari pendapatan yang dipungut untuk pajak adalah konstan jika pendapatan nasional naik, ya. T per Y konstan jika Y naik. Pajak yang demikian disebut pajak pendapatan proporsional. Jadi lebih dekat dengan kenyataan daripada memandang ini sebagai pajak lamsam, ya, sebagai pajak lamsam, yaitu pajak yang tidak tergantung pada pendapatan nasional. Ini tak ada yang baru di sini. Ini adalah fungsi impor. Baik, kita selesaikan dengan metode substitusi, ya. Ini Y sama dengan C tambah I tambah G tambah X kurang M. Ini hasilnya. Ini hasilnya. Kalau kita tuliskan lain dia, Y sama dengan 1 per 1 kurang B tambah BT tambah M. A ini disebut pengeluaran agregat otonom, autonomous spending, tak bergantung kepada pendapatan nasional. Begitu kita lihat lebih lanjut koefisien multiplier itu. Akhirnya kita tuliskan seperti ini. 1 kurang MPC kurang buka 1 kurang MPT tambah MPM. Seperti pajak memperkecil penyebut pengganda ini, memperkecil penyebut multiplier ini. Lihat ini, M tambah M tambah M berarti M impor itu memperbesar angka penyebut. Dengan demikian hasil dibaginya memperkecil angka pengganda. Jadi M impor itu adalah faktor pengurang bagi penggandaan pendapatan nasional. Serupa dengan pajak. Pajak juga adalah faktor pengurang bagi penggandaan pendapatan nasional. Jadi kalau kita katakan dalam modul aliran sirkuler dan secara keseimbangan bahwa pajak dan impor ya, sebagai kebocoran dari aliran sirkuler, ya, ternyata membuat arus spending barang dan jasa dalam perekonomian domestik terjadi. Pada giliran selanjutnya tentu akan memperkecil penciptaan pendapatan nasional. Ya, formula ini membuktikannya, mengonfirmasi penjelasan verbal tadi, ya. Tambah MPM, tambah MPM. Begitu juga ini. Lebih jelas di sini saudara lihat, tambah M. Berarti tambah M memperbesar penyebut. Tambah BT, T di sini positif, berarti pajak memperbesar penyebut. Begitu. Ya. Oke. Inilah kesimpulan kita, ya. MPT dan MPM ternyata memperkecil angka koefisien multiplier perekonomian terbuka, ya. Terkait dengan ekspor impor tentu kita dapat merumuskan formula pengganda ekspor itu, ya. Ini kalau kita cari turunan Y terhadap X, hasilnya 1 per ini.
1 kurang B tambah BT tambah M. Demikian juga untuk M0, untuk M. Ya, kita cari turunan Y terhadap M, hasilnya sama, tapi tanda aljabarnya negatif. Minus 1 per 1 kurang B tambah BT tambah M. Seperti dirumuskan dalam slide ini. Minus. Ya, minus. Ini tadi apa? Positif. Ini sebagai contoh memakai angka ya untuk lebih konkretnya penjelasan tadi. Andaikan C sama dengan 40 tambah 0,8 YD, T sama dengan 50. Di sini kita andai pajak lamsam ya. Pajak lamsam teks. Ini impornya. Hitung pendapatan atau output keseimbangan. Ya, ingat dalam teori ekonomi makro ya, pendapatan, output, pengeluaran interchangeable, dapat saling dipertukarkan ya, arti yang sama. Hitung ekspor neto. Jika pemerintah menaikkan pembelian 40 menjadi 130, apa dampaknya pada pendapatan keseimbangan dan ekspor neto keseimbangan? Ya. Ini konkretnya penjelasan verbal tadi, tidak sulit matematiknya ini. Ya. Begitu juga ini, ya. Silakan hitung kali ini pajak diperlakukan sebagai endogen. Pajak proporsional T sama dengan 0,2 Y. Ya. Anda bisa menghitung, menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Ya. Bagaimana dengan ini? Hitung multiplier perekonomian terbuka memakai lump-sum tax daripada memakai pajak proporsional T sama dengan TY. Begitu. Ya. Jawabnya kalau lump-sum tax yang kita pakai, maka pengganda yang kita peroleh adalah 1 per 1 kurang MPC tambah MPM. 1 per 1 kurang MPC tambah MPM. Saudara coba hitung mengapa demikian ya. Itu adalah ada alasannya ya, ada logikanya. Cobalah dengan memasukkan T0 daripada TY dalam pencarian pendapatan nasional keseimbangan. Soal lain ini, sebuah perekonomian empat sektor digambarkan sebagai berikut ini. Ya, silakan coba tentukan formula multiplier kebijakan fiskal. Ingat, di sini T adalah lump sum tax, bukan pajak proporsional. Bedakan dengan soal sebelumnya, kita cari ini dengan pajak proporsional. Ya, soal 5 tidak ada yang sulit untuk diperbincangkan di sini ya. Anda hitung dengan menghitung ini kita bisa memahami lebih konkret penjelasan verbal tadi tentang penentuan pendapatan nasional dengan sektor luar negeri. Demikian pembahasan kita tentang model penentuan pendapatan nasional dengan sektor luar negeri. Terima kasih Anda sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share. Sampai jumpa dalam pembelajaran lainnya.